Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Ari Ayem Franciscawati dengan NIM 7101419048, Ira Agustin Sulistiani dengan NIM 7101419200, dan saya sendiri Supriyatini dengan NIM 7101419336. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai mengelola operasi internal. Dalam mengelola operasi internal, manajer dapat melakukan strategi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, menggunakan praktik terbaik dan berusaha untuk terus melakukan peningkatan. Dan yang keempat, menginstal sistem informasi. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan dan insentif. Langsung saja kami akan menjelaskan masing-masing dari strategi tersebut. Yang pertama, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan pengaturan internal, manajer harus menentukan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan. Terlalu sedikit dana yang dialokasikan akan memperlambat pelaksanaan peraturan internal. Dan apabila terlalu banyak dana yang dialokasikan akan terjadi pemborosan. Dalam melaksanakan pengaturan internal, organisasi memang selalu membutuhkan pergeseran alokasi sumber daya. Untuk itu, menetapkan komitmen menjadi salah satu hal yang paling penting agar implementasinya dapat berjalan sesuai rencana. Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Untuk itu, dalam mencapai tujuan perusahaan dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam mendorong kinerja pegawai. Di sini terdapat contoh kasus bagaimana menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya, Microsoft telah membuat praktek secara teratur mengenai pergeseran ratusan programmer untuk membuat ide baru pemrograman prioritas tinggi dalam hitungan minggu atau bahkan hari. Strategi yang kedua yaitu membuat kebijakan dan prosedur. Adanya kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan oleh manajemen dalam perusahaan akan dapat membantu pelaksanaan pengaturan internal. Peran kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan pengaturan internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menahan kecenderungan beberapa orang yang menolak perubahan yang diterapkan. Yang kedua, strategi yang diterapkan dapat berjalan konsisten. Dan yang ketiga, kebijakan dan prosedur dikandung mendorong terciptanya iklim kerja yang baik guna mendukung implementasi strategi. Berikut terdapat contoh kasus membuat kebijakan dan prosedur. Contohnya, dalam upaya untuk mengarahkan pekerja berkualitas kuat dan pola pelayanan terhadap pelanggan, McDonald membuat kebijakan manual yang menjelaskan prosedur rinci bahwa personil di setiap unit McD diharapkan untuk mengamati instruksi dan peringatan dari pihak McD. Misalnya, koki harus memutar dan tidak boleh membalik hamburger. Jika tidak dibeli, Big Mac harus dibuang dalam 10 menit setelah matang dan kentang goreng dalam 7 menit. Kasir harus melakukan kontak mata dan tersenyum pada setiap pelanggan. Selanjutnya, menggunakan praktik terbaik dan berusaha untuk terus melakukan peningkatan. Praktek terbaik adalah suatu metode atau teknik yang secara konsisten menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan cara lain. Praktek terbaik dapat berkembang menjadi lebih baik karena ditemukannya perbaikan. Praktik terbaik dianggap oleh sebagian orang sebagai kata kunci bisnis, digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan. Dalam melakukan usaha peningkatan dapat menggunakan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, merestrukturisasi organisasi. Yang kedua, program Total Quality Management. Dan yang ketiga, Six Sigma Process. Merestrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi merupakan salah satu program strategis untuk penataan dan pembenahan organisasi agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi serta responsif terhadap lingkungan strategis dan dinamika masyarakat. Tujuan restrukturisasi organisasi antara lain menyusun format kelembagaan untuk mencapai tingkat kompetensi yang unggul sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran organisasi. Kemudian menata ulang struktur dan tata kerja unit-unit organisasi untuk mencapai postur organisasi yang right sizing dalam rangka mewujudkan organisasi birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya.
Kemudian mewujudkan kelembagaan yang mampu merespon dinamika kebutuhan masyarakat. Kemudian ada program Total Quality Management, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. TQM dapat diartikan sebagai pengelolaan kualitas semua komponen atau stakeholder yang berkepentingan dengan visi dan misi organisasi dalam rangka memperbaiki mutu dari produk dan pelayanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Agar sukses dalam menerapkan TQM, suatu organisasi harus berkonsentrasi pada 8 elemen kunci berikut. Ada etika, integritas atau kejujuran, kepercayaan, pelatihan, kerja tim, kepemimpinan, penghargaan, dan juga komunikasi. Contoh kasusnya, terdapat sejumlah perusahaan Amerika Serikat yang telah berhasil menerapkan Total Quality Management, antara lain A.T. Cross. Setiap karyawan produksi diberi kebebasan untuk menolak setiap komponen yang tidak sempurna selama proses produksi. Setelah produk selesai, perusahaan memberi jaminan pada umur produk. Kemudian ada A.T. dan T Network Group. Setiap karyawan dan para direktur melakukan peninjauan kembali terhadap tuntutan pelanggan yang telah terpecahi dan melakukan pertemuan dengan para pelanggan untuk mengetahui apakah pelanggan tersebut benar-benar puas dengan pemecahan yang telah dilakukan. Tidak semua solusi memuaskan pelanggan. Ada sejumlah pelanggan mengatakan bahwa karyawan AT dan T kurang perhatian terhadap proses dan sistem yang tidak baik. Temuan-temuan ini merupakan langkah dasar untuk melakukan perbaikan. Kemudian ada Texas Instruments. Perusahaan ini melakukan investasi untuk teknik-teknik perbaikan. Salah satu di antaranya adalah metode Statistical Process Control, suatu metode pengukuran dari pengendalian perbedaan pada proses-proses operasi atau produksi. Selain itu juga dalam metode Quality Function Deployment, yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan. Six Sigma Process. Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti Total Quality Management. Sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu pembuatan produk, dan menghilangkan biaya. Contoh kasusnya, pada kasus icing di atas kue. Masalahnya, suatu perusahaan retailer makanan melakukan riset terhadap 300 outletnya dan menemukan 96% kue yang dibuat di toko telah dibuat dengan icing berlebihan. Kelebihan tersebut bervariasi antara 1 hingga 32 ons icing ekstra. Untuk analisis sigmanya, alasan yang paling signifikan untuk icing yang berlebihan adalah bahwa si penghias kue tidak pernah menimbang kuenya. Untuk menuntaskan masalah, perusahaan tersebut memfasilitasi setiap bakery departemen dengan beberapa timbangan digital. Hal ini mengurangi pemborosan icing sebanyak lebih dari 80%. Yang keempat, yaitu menginstal sistem informasi. Sistem informasi itu dapat melindungi data seperti customer data, operation data, kemudian ada employee data, supplier atau partner atau collaborative data, dan financial performance data. Kemudian sistem informasi sendiri adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Untuk fungsi sistem informasi sendiri, yang pertama itu mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Kemudian yang kedua itu memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu memanajemen data-data yang ada itu ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan itu terjaga. Kemudian fungsi yang kelima yaitu penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, kemudian mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas. Untuk contoh kasusnya yang pertama ada internet commerce.
Internet kamar sendiri merupakan penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain ada pemesanan atau pembelian barang, di mana barang itu akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang itu ditransfer ke rekening penjual. Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan itu terbukti mempunyai keuntungan, antara lain untuk beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet. Harganya jauh lebih murah mengingat membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuka outlet retail di berbagai tempat. Internet merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah, serta pembelian melalui internet ini akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesanan. Contoh kasus yang kedua yaitu kontrak melalui email. Kontrak melalui email sendiri merupakan salah satu kontrak online yang sangat populer karena pengguna email saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat email itu dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan email gratis atau dengan mendaftarkan diri sebagai subscriber pada server atau ISP tertentu. Kontrak email itu dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam sebuah mailing list, serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya itu nantinya dikirimkan melalui email. Di samping itu, kontrak email itu dapat dilakukan dengan penawaran barangnya itu diberikan melalui situs web yang memposting penawarannya, sedangkan untuk penerimaannya itu dilakukan melalui email. Kemudian yang kelima yaitu memberikan penghargaan dan insentif. Insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusinya terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan mengasumsikan bahwa uang itu dapat mendorong karyawan agar bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif itu lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Insentif juga merupakan perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Ada beberapa jenis insentif. Yang pertama ada piecework. Piecework itu adalah teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja pegawai berdasarkan hasil pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi. Kemudian yang kedua ada bonus. Bonus sendiri adalah insentif yang diberikan kepada pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku itu terlampaui. Kemudian yang ketiga ada komisi. Komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga penjualan. Yang keempat yaitu insentif bagi eksekutif. Insentif bagi eksekutif ini adalah insentif yang diberikan kepada pegawai khususnya manajer atau pegawai yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu perusahaan. Misalnya untuk membayar cicilan rumah, kendaraan bermotor, atau biaya pendidikan anak. Yang kelima yaitu kurva kematangan, yaitu diberikan kepada tenaga kerja yang karena masa kerja dan golongan pangkat serta gajinya itu tidak bisa mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi, misalnya dalam bentuk penelitian ilmiah atau dalam bentuk beban mengajar yang lebih besar dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu rencana insentif kelompok. Rencana insentif kelompok adalah kenyataan bahwa banyak organisasi kinerja bukan karena keberhasilan individual, melainkan karena keberhasilan suatu kelompok kerja yang mampu bekerja sebagai suatu tim. Tujuan pemberian insentif itu untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak. Bagi pihak perusahaan itu tujuannya untuk mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya itu tinggi terhadap perusahaan. Untuk tujuan yang kedua yaitu mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang ditunjukkan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi.
Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan, yang berarti hasil produksi itu bertambah untuk setiap unit persatuan waktu dan penjualan yang meningkat. Kemudian tujuan pemberian insentif bagi pegawai yang pertama itu untuk meningkatkan standar kehidupannya dengan diterimanya pembayaran di luar gaji pokok. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga mendorong mereka untuk berprestasi lebih baik lagi. Sekian video pemaparan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan silakan bagi yang ingin berkomentar, tuliskan komentar kalian dengan sebijak-bijaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.